masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Surat suara untuk Pasaman Barat telah tiba di gudang KPU. Panwascam 2x11 6 Lingkung lakukan rekrutmen pengawas TPS. Surat suara untuk Pasaman Barat telah tiba di gudang KPU pada Rabu pagi. Sebelum dibongkar, petugas memastikan segel masih tertempel dengan aman. Surat suara yang datang itu diangkut menggunakan 2 mobil kontainer dan 1 mobil box. Sedangkan jumlah surat suaranya, KPU Pasaman Barat belum bisa memastikan karena masih dibongkar dan akan dihitung. Surat suara yang datang adalah surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Pasaman Barat. Sedangkan surat suara untuk pemilihan anggota DPD RI dikirim menyusul oleh KPU Sumatera Barat. KPU Pasaman Barat hari ini menerima surat suara dengan jumlah secara keseluruhan 1.972 box. Untuk sementara sekarang kan KPU Pasaman Barat lagi proses pembongkaran. Nanti setelah proses pembongkaran akan kita cek ulang kembali dengan jumlah berita acara yang disampaikan oleh pihak ekspedisi. Nanti akan kita cocokkan dan samakan dengan jumlah yang akan kita terima. Kapolres Pasaman Barat akan menambah personil penjagaan. Pasalnya, logistik dan surat suara yang telah masuk itu harus dijaga dengan maksimal untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Personel yang kita libatkan hari ini ada 10 personel gabungan dari Polres maupun Polsek. Ya, tentunya sudah pasti untuk personel yang sebelumnya kita 5 orang di gudang, kita tingkatkan menjadi 10 orang. Pola pengamanan juga kita tingkatkan. Kapolres melipat gandakan jumlah polisi yang menjaga gudang KPU yang terletak di Nagari Lingkuang Aua dari sebelumnya 5 polisi menjadi 10 polisi. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Untuk mendapatkan pemilu yang bersih, Panwas Kecamatan 2x11 6 Lingkung, Padang Pariaman, melakukan tahapan rekrutmen pengawas TPS yang diawali dengan ujian wawancara terhadap 74 peserta. Proses seleksi yang dimulai pada tanggal 19 Desember tahun lalu membutuhkan 53 pengawas sesuai jumlah TPS. Berkaca pada pemilu 2019 lalu, maka petugas yang akan direkrut adalah petugas yang memiliki kondisi fisik yang kuat dan pemikiran yang jernih. Animo peserta sangat tinggi untuk mengikuti seleksi pengawas pemilu yang bersih dan jujur, meski hanya di tingkat TPS. Selain kesiapan administrasi dan pengetahuan, para peserta juga harus mempersiapkan kesehatan fisik. Untuk ikut serta dan berkontribusi dalam pengawas penyelenggara di tingkat TPS. Alhamdulillah saya sudah menyiapkan fisik saya, terutama saya sudah mencek kesehatan di Kesmas terdekat. Dan saya ingin berpartisipasi langsung dalam pemilu 2024 ini, melihat apa-apa saja yang terjadi dan mengawasi jalannya pemilu di 2024 ini, walaupun saya hanya menjalani di TPS. Peserta yang dinyatakan lulus adalah peserta yang memahami tantangan pemilu sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pengawas TPS. Kita memastikan di dalam rekrutmen ini adalah orang-orang yang memiliki pemahaman kepemiluan guna tantangan di dalam pelaksanaan pungut hitung nanti bisa diawasi secara keseluruhan mulai dari awal sampai akhir. Untuk mengetahui siapa yang dinyatakan lulus,
akan ditetapkan pada tanggal 19 Januari mendatang. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Dari mana, Pe? Dari mana, Pe? Siapa mau boy? Window. Menangkap pengedar dan pengguna narkotika tidak semudah yang dibayangkan banyak orang. Polisi di pesisir selatan harus menyamar sebagai pembeli untuk menangkap pengedar narkotika itu. Dua pemuda, Adit dan Windo, pelaku penyalahgunaan narkoba di Kampung Air Haji, Nagari Pasar Lama Muara Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, ditangkap polisi. Penangkapan ini diawali dari informasi yang diterima polisi bahwa kerap terjadi transaksi jual beli narkoba di kampung itu. Polisi pun menyelidiki dan mencoba menyamar sebagai pembeli. Setelah bertemu dengan Adit di tempat yang telah dijanjikan, polisi langsung menangkapnya dan menemukan barang bukti 1 paket kecil sabu-sabu. Hasil pemeriksaan sementara, Adit mendapatkan barang itu dari Windo. Berbekal informasi itu, polisi langsung menuju tempat Windo yang berada di kampung yang sama. Sesampainya di lokasi, polisi melihat Windo duduk bersama temannya di teras rumah. Melihat kedatangan polisi, mereka lari dan membuang narkoba ke jalan. Setelah upaya pengejaran, polisi berhasil menangkap Windo dan membawanya ke Mapolres Pesisir Selatan. Dari tangan kedua pelaku, diamankan 2 paket kecil sabu-sabu, sebuah telepon genggam, uang tunai Rp250.000, dan sebuah sepeda motor yang digunakan untuk bertransaksi narkoba. Salah seorang tersangka yang bernama Windo sebelumnya juga pernah dipenjara karena kasus yang sama dan baru bebas pada bulan Januari tahun 2023 lalu. Tersangka Windo ini sudah pernah terlibat penyalahgunaan narkotika tepatnya tahun 2001 dan yang bersangkutan sudah keluar pada tahun 2023 kemarin, sudah sekitar setahun yang lalu. Kemudian sekarang dia melakukan lagi dengan kasus yang sama, mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu. Tertangkapnya residivis atas kasus yang sama menjadi indikator jika pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan tak berjalan sesuai dengan harapan. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, polisi, tentara, dan dibantu masyarakat melanjutkan pencarian seorang pelajar sekolah dasar yang dilaporkan tenggelam di sungai daerah Dadok Tunggul Hitam, Kota Padang pada hari Minggu kemarin. Menggunakan perahu karet, tim SAR menyisiri lokasi diduga tenggelamnya korban. Tak hanya itu, tim SAR juga menyelam di sekitar lokasi. Kondisi sungai yang keruh dan dalam menyulitkan petugas dalam pencarian. Memasuki hari kedua pencarian, tim SAR menemukan korban dalam kondisi meninggal, tak jauh dari titik awal korban tenggelam. Selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit dan diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Korban dicurigai mandi-mandi bersama temannya dan juga sembari memancing, kemudian terpeleset hingga langsung tenggelam. Untuk pencarian di hari kedua hari ini, pola pencarian yang kami gunakan yang pertama yaitu pengecekan di bawah air yang dibantu oleh seluruh tim gabungan dan juga penyisiran dari LKP sampai ke arah muara dengan radius lebih kurang 500 meter dari LKP. Sebelumnya, korban dilaporkan tenggelam saat berenang di sungai di daerah Dadok Tunggul Hitam, pinggiran Kota Padang. Saat itu, korban bersama keluarganya berenang dan mandi-mandi di sungai yang saat itu debitnya lebih tinggi dibanding kondisi biasa usai diguyur hujan selama beberapa hari. Diduga, korban tidak bisa berenang dan tenggelam. Alfi melaporkan dari Padang. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.